Baik, kita mulai acara pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sore. Waalaikumsalam rekan. warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Jen. Ya, ya. Selamat sore rekan-rekan P3H Edukasi Wakaf Indonesia. Berjumpa lagi dengan saya, Mbak Jen, di Klinik Bisnis P3H Edukasi Wakaf Indonesia, strategi mempercepat proses dan jumlah SH. Gimana kabarnya, Bapak Ibu pendamping di sini? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Sudah mendapat sedikit angin segar ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah Mbak Jen. Alhamdulillah Alhamdulillah. saya sudah mendapatkan lebih dari Alhamdulillah. sertifikatnya Mbak. Senang Mbak, Alhamdulillah. Nah, walaupun belum semua, tapi sudah bisa bernafas ya Bapak Ibu ya. Bisa Mbak, bisa bernapas Mbak. Karena memang mohon maaf karena Saya cantik. pelambatan di BPJPH pembayarannya. Jadi itu proses untuk melakukan pembayaran ke P3H seperti itu. Jadi LP3H prosesnya itu LP3H melakukan pengajuan ke BPJPH dulu. Setelah itu kita melakukan validasi rekening dulu. Nah, baru nanti kita input manual satu persatu dan nanti ditransferkan ke Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk pembayaran ini memang sudah dilakukan oleh Mbak Hamidah secepat yang Mbak Hamidah bisa. Jadi ini prosesnya sudah dilakukan secepat mungkin, bahkan sampai jam 10 malam itu Mbak Hamidah masih melakukan transfer ke Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon dimaklumi ya Bapak Ibu ya, karena memang yang melakukan pentransferan itu hanya Mbak Hamidah seorang, seperti itu. Em, Mungkin itu saja awalan dari saya. Kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, monggo silakan bisa raise hand. Oke, di sini ada Bu Riantika Rindi, silakan bisa open mic-nya dan sampaikan pertanyaannya. Atas nama Riantika Rindi, monggo bisa open mic-nya. Bu Riantika Rindi, jadi nanya enggak ini? Oke, kita lanjut dulu ya. Em, kita lanjut dulu. Oh iya, sebelum lanjut, saya lupa memperkenalkan ini. Jadi untuk klinik bisnis PP3 HEWI, Koperkan Halal sekarang, itu kita em, mengajak salah satu PIC di cabang provinsi seperti itu. Dan hari ini adalah Bu Kartina Haswanto dari Kota Bekasi yang akan menemani kita untuk sharing session juga di kesempatan pada sore hari ini. Bu Kartina, lagi di jalan ya Bu ya? Mungkin Bu Kartina sedang dalam perjalanan. Oke, kita lanjut dulu. Eh, Bu Kartina, ya mungkin Bu Kartina sedang mencoba menyambungkan ya dengan Zoom. Nanti sambil kita tanya jawab ya, sharing juga oleh Bu Kartina bagaimana pengalaman yang sudah dilalui oleh Bu Kartina. Sekarang kita tanya jawab dulu sebelum kita lanjut. Oke, yang pertama silakan Pak Muhammad Yusuf, silakan open mic-nya. Oke, terima kasih Mbak Jen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak. Eh, Mbak Jen, saya mau nanyakan ini kan Oke. di ini strategi mempercepat proses dan jumlah SH ya. Ini Hmm. alhamdulillah saya sudah sejak bergabungnya dari bulan Februari, alhamdulillah ini Community Fatwa yang sekarang ini cepat sekali untuk ini sedikit aja sharing ya Mbak ya.
Ya, monggo sedikit Pak. saja dari saya. Ini benar-benar menarik untuk terima kasih kepada tim edukasi wakaf Indonesia. Saya juga telah melakukan hari ini kebetulan di Provinsi DKI lagi saya mendampingi dari Satgas Kemenak hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita untuk bekerja bersama ya. Ini saya berpesan, saya tadi pagi sudah menemani beberapa ada lembaga-lembaga lain, Mbak Jen, ya. Contoh kita kan ada di Kemayoran ini ada Halal Center. Saya sebagai edukasi wakaf Indonesia dari Provinsi DKI, Ya, karena kan alhamdulillah saya bisa bergabung dengan Kanwil Kemenak seperti itu. Tolong di sini Bapak Ibu, ini saya berpesan aja untuk di sini secara langsung, eh, tolong turun ke lapangan, tolong bikin video ataupun hashtag kewajiban halal gratis eh, secara berkala gitu. Karena kita tanggal 17 Oktober ini harus ada mempunyai sertifikat halal gratis seperti itu yang tadi sudah disampaikan sama Satgas baik gitu. WHO ya Pak ya, hashtagnya ya Pak ya, Ya, wajib halal ya, Oktober. ya Benar ya Pak betul ya? WHO. Ya betul. Baik. Berarti tadi Kita ikut memang rapat ya Pak ya? saya langsung turun nih hari ini Oke. terakhir. Ini saya baru pulang layat makanya nih tadi diteleponin sama kecamatan suruh kumpul lagi seperti itu Mbak. Itu aja Baik. dari WHO saya menyampaikan biarin lembaga biarin tahu seperti itu Mbak. Itu. Baik, terima kasih Alhamdulillah Pak lancar sih Muhammad Mbak. Yusuf. Baik, Ya, Alhamdulillah. Terima alhamdulillah Mbak. kasih ya Pak ya atas Oke, sharingnya oke, seperti itu ya Pak ya. oke. Memang Ya, mulai bulan Februari ini memang untuk proses terbit SH-nya itu cepat Pak, karena kan ada ya, pembaruan ya. Kalau Bapak Ibu melihat di dashboard untuk betul, pengajuan SH-nya, memang sekarang ada pembaruan. betul. Em, Mungkin kita lanjut dulu sebelum nanti Oke. kita Oke, masuk ke makasih Mbak Jan itu aja ya. ya saya berbagi sharing Baik Pak. biarin teman-teman tahu semua di Zoom Mbak Jan seperti itu. Baik, Oke. baik. Terima kasih Oke. Pak Muhammad Yusuf. Oke. Nanti Yuk. Bu Kartinya pun juga akan sharing ya di sini ya. Oke. Nanti kita Oke. dengarkan juga bagaimana Oke. pengalaman yang Bu Kartina Iya, alami. siap Mbak. Makasih Ya, Mbak Jan. terima kasih Ya, saya Pak. ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya atas nama Kardi, silakan bisa disampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Kardi bisa disampaikan Eh, pertanyaannya. Terima kasih waktunya Mbak. Ya, Memperkenalkan saya Kardi dari Pekanbaru. ya Pak. Alhamdulillah baru hari ini, tadi malam selesai semua pelaksanaan trainingnya. Jadi di sini saya bingung Mbak. Eh, ya mulai kita tuh dari mana, maksudnya tuh mulai dari NIB, habis ke NIB itu kita kemana-kemana gitu. Terus masalah KLBI yang ada di sistem, eh, yang di apa di dalam sistemnya itu yang dicontohkan tadi saya coba itu nggak ketemu-ketemu gitu Mbak. Nah jadi eh, saya pengen tahu alurnya seperti itu Mbak. Makasih ya Mbak. Baik, terima kasih Pak Kardi. Ini jawaban untuk semuanya ya. Mungkin yang batch baru nanti bisa mendengarkan juga jawaban ini. Jadi memang awalnya itu harus screening data dulu di sertifikasi halal.id, Bapak. Jadi kita tahu KBLI apa yang dipakai dan di situ juga ada jasa pengurusan NIB seperti itu. Nah, dengan adanya sertifikasi halal.id itu akan lebih mempermudah pengajuan, Pak. Jadi di sertifikasi halal.id itu gunanya untuk screening data pengajuan pelaku usaha. Nah, ketika sudah finish, ketika sudah selesai dikurasi, baru nanti masuk ke si halal. Nanti buat akun PU, panduannya ada di materi 7, Pak.
Nah, ketika sudah, nanti P3H melakukan verifikasi bahan. Selanjutnya, kalau sudah, pelaku usaha itu melakukan kirim, lalu statusnya jadi submitted PU. Setelah itu, P3H masuk ke menu verbal yang ada di dashboard P3H DC Halal. Selanjutnya, P3H melakukan verbal dan klik kirim. Nanti statusnya itu nanti proses. Proses P3H. Jadi bukan dikirim ke Komite Fatwa lagi. Seperti itu. Nah, proses P3H itu artinya menunggu dalam antrian ke keranjang KF. Nah, itu nanti masuk juga ke kurasinya LP3H. Seperti itu. Jadi kalau memang ada yang kurang di sertifikasi halal.id, kita bisa membantu cek ketika pengajuan itu di Sihalal. Seperti itu. Nah, tetapi memang tidak semua data itu masuk ke EWI. Nah, untuk datanya itu dibagi, ada yang masuk ke EWI dan ada juga yang masuk ke eh, langsung dari BPJPH. Nah, berapa lama waktunya? Kalau Bapak Ibu banyak yang bertanya, berapa lama sih waktunya untuk proses P3H itu? Kalau proses P3H itu masuk ke LP3H EWI, itu nanti biasanya itu kalau sudah jam 5 sore, itu pasti datanya akan nol. Berarti artinya kita sudah kerjakan semua, kita sudah nolkan datanya, dan itu sudah masuk ke antrian KF, seperti itu. Mungkin sampai sini ada pertanyaan lagi, atau ada tanggapan Pak Kardi? Monggo. Iya Mbak, berarti kita ke ini dulu ya, ke sertifikasi halal untuk cek datanya ya. Iya, benar Pak. Screening data Nah, dulu, Bapak. screening data dulu di Iya. sana. Nah, Mm-mm. kalau untuk eh, NIB itu Mbak, ya kan ada yang ngurusin. Nah, Ya, itu dalam pelaksanaannya maksud saya tuh kita nih apakah apakah lebih baik kita yang mendaftarkan langsung atau kita melewati si sertifikasi sertifikasi halal NIB yang mengurus, yang mana yang oke. lebih bagus? Karena kalau kita nanti daftar di situ terlalu lama menunggu kan jadinya eh, diam, banyak waktu terbuang gitu Mbak. Baik. Ada lagi, Pak? Ya itu untuk sementara Mbak. Baik, untuk pertanyaan ini mungkin kita kasih ke Bu Kartina ya, agar Bu Kartina juga bisa sharing. eh, untuk PU yang belum memiliki NIB, Bu Kartina, monggo bisa dibantu jawab, Bu Kartina. Pengalamannya seperti apa? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Jen dan Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah saya dalam perjalanan dari Bandung balik ke Bekasi. Hari ini BPJPH melaunching WHO 2024 ya. Kita dari koordinator Jawa Barat itu ada 5 orang yang hadir. Makanya saya dalam perjalanan. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Jen sudah diberikan kesempatan Bapak Ibu. Insya Allah saya akan sharingkan apa yang sudah terjadi dengan saya dan tim saya di 3 bulan terakhir ini. Ada yang mau data 10 PU per hari? Ada? Ada yang mau nggak? Oh, Bu, Bagaimana caranya untuk mau mendapatkan banget Bu. Mau atuh Bu. 10? Trik-trik gimana Bu? Oke, baik. Jadi saya cerita Mau sedikit. Bu, mau Bu. Ya, saya cerita sedikit bahwa saya ikut perekrutan itu adalah bulan September. Kemudian saya butuh 1 bulan, bulan Oktober itu untuk mempelajarin apa sebenarnya proyek Halal Indonesia ini dan siapa sebenarnya edukasi wakaf Indonesia. Saya kupas, akhirnya saya bertemu dengan Pak Roy Jakarta Timur pada saat itu. Kemudian saya baru setelah itu lari kenceng di awal November. Nah, yang saya lakukan adalah Bapak Ibu, Alhamdulillah ya kita tergabung dalam edukasi wakaf Indonesia. Insya Allah ini adalah lembaga terbaik. Kenapa? Karena edukasi wakaf Indonesia memiliki Swakarta. Rata-rata yang lain itu tidak gitu. Jadi kurasi data itu terjadi di Swakarta. Jadi data yang diinginkan oleh Komite Fatwa itu adalah apa yang dilakukan oleh tim quality control yang ada di Swakarta. So, Bapak Ibu,
bagaimana saya mendapatkan PU ya. Jadi ada dua yang akan saya sharingkan, bagaimana mendapatkan PU, kemudian step kerja. Jadi saya sudah susun ada 7 step kerja yang dilakukan oleh saya dan tim saya. Nah, pertama, bagaimana kita mendapatkan pelaku usaha yang per hari ini saya setiap hari juga tim saya itu di WA oleh para PU untuk mereka minta foto bersama. Jadi apa yang saya lakukan adalah setiap hari Senin, Rabu, dan Sabtu saya melakukan broadcast. Broadcast ya Bapak Ibu, bukan WA group, broadcast. Kalau Anda punya WA, ya itu ada siaran baru atau broadcast, bukan new group ya. Saya share apa itu program Sahati. Setiap hari Senin, Rabu, dan Kamis jam 12 siang. Jadi setiap jam 12 siang, itu teman-teman saya yang ada di grup WA itu menerima WA saya. Peng! Lama-lama mereka akan buka WA itu. Apa sih yang di-share oleh Bu Kartina setiap jam 12 siang? Yang terjadi Bapak Ibu, apa yang saya lakukan di November, kemudian bulan Desember, ya, per hari ini kurang lebih ada 5 sampai 6 PU yang selalu WA setiap hari untuk minta difoto produknya. Yang saya sarankan adalah tentang program Sahati, bahwa Sahati ini akan berakhir di Oktober 2024. Sekarang programnya masih gratis. Nanti kalau Oktober 24 itu berbayar. Nah, dari situ PU itu akan berdatangan gitu. Memang kita butuh yang namanya nge-branding. Sebenarnya ilmu ini di-share oleh Mas Pas ya. Terima kasih Mas Pas ya. Ini adalah ilmu yang di-share oleh Mas Pas yang saya ambil. Dan ilmu ini diduplikasi oleh para tim. Jadi mereka melakukan broadcast dulu. Kita nge-branding dulu diri kita, nggak usah difilter mau dikirim ke siapa saja. Bapak Ibu pilih semua orang yang ada di kontak nomor WA Bapak Ibu. Kalau misalnya punya 1.000, karena sekali broadcast itu bisa 250 orang. Kalau Bapak Ibu punya kontak 1.000, ya kan, 4 kali broadcast. Bayangkan Bapak Ibu di branding ke 1.000 orang setiap hari Senin, Rabu, dan Sabtu kalau saya. Nah, insya Allah kita akan petik hasilnya itu di bulan ketiga. Ya, di bulan ketiga. Anda itu sudah dikenal sebagai petugas pendamping proses produk halal. Nah, itu percepatan. Percepatan yang dilakukan karena WA itu luar biasa ya. Apa yang kita kirim itu akan di-forward oleh orang lain itu ke grup-grup yang lain. Nah, yang terjadi sekarang adalah ya kalau seandainya PU ini jauh jangkauannya, misalnya saya kan Bekasi ya, ternyata dia ada di Karawang, kan? Nah kita kita bekerja sama dengan tim kita yang ada di sana. Ya, jadi siapa yang punya data, dia input pertama kali di Swakarta, ya, kemudian foto foto dengan produknya adalah tim kita yang ada di Karawang. Nanti tim itu yang akan input atau create data PU. Rezekinya kita berbagi. Nah, itu tipsnya. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua, Bapak Ibu biasakan susun program kerja. Jadi untuk yang baru jangan bingung ya. Yang pertama itu syarat sertifikasi halal itu kan mesti punya NIB. Benar nggak? Harus punya NIB. Bapak Ibu harus punya ilmunya. Bagaimana membuat NIB. Belajar. Ya Karena benar. sekarang itu banyak banget. Di YouTube aja bagaimana kita buat NIB. Kenapa? Pada saat kita punya powernya untuk membuat NIB, kita bisa apa ya, memberikan gratis ke para pelaku usaha yang Bapak Ibu ingin dampingin, kita bantu NIB-nya gitu kan. Atau kalau yang masih bingung, di Swakarta sertifikasi halal.id itu ada fasilitas. Bapak Ibu bisa centang bahwa NIB-nya belum ada. Nanti timnya Mas Wawan akan bantu create NIB-nya. Dan itu memang berbayar ya, 50.000 satu NIB. Jadi yang pertama itu NIB. Nah, yang kedua
Bapak Ibu memang harus belajar bagaimana cara menginput data di swakarta.id. Jadi di sertifikasi halal itu harus belajar kita. Kenapa? Disitulah kurasi data terjadi. Jadi foto produk Bapak Ibu harus lakukan secara profesional, ya, jangan jangan foto sembarangan. Kenapa? Karena foto yang clear, kualitas yang baik ini akan mempercepat proses kerja Bapak Ibu dan proses approval di Dewan Panja. Ya. Itu step 2. Kalau kita bilang step pertama itu NIB, step 2 adalah input data di sertifikasi halal. Step 3 setelah lolos QC yang dilakukan oleh tim Mbak Jen yang luar biasa ya, saya tahu mereka kerjanya luar biasa. Begitu lulus QC, barulah Bapak Ibu input datanya di si halal. Insya Allah itu lancar gitu. Karena kenapa? Kalau Bapak Ibu tidak melalui proses yang ada di Swakarta langsung ke si halal, kita nggak tahu, eh, kita tidak bisa berkomunikasi dengan Dewan Fatwa, ya. Kita tidak punya akses ke sana. Apakah data kita itu benar atau tidak, ya? Bapak Ibu nunggu lama, kemudian dibalikin dengan komen tambahkan garam, gitu kan? Artinya di situ terjadi datanya belum clear. Bapak Ibu lama nunggunya, kemudian fotonya dikembalikan. Jadi usahakan selalu input datanya lewat sertifikasi .id. Nah, dengan kerja yang seperti itu, cepat banget prosesnya. Terus satu lagi tips dari saya untuk mempercepat mengambil data, ya. Yang pertama, pada saat Bapak Ibu ketemu pelaku usaha, yang dibutuhkan dari mereka adalah tadi KTP untuk NIB, yang kedua itu adalah nomor WA-nya, yang ketiga foto produknya, yang keempat Bapak Ibu foto dengan pelaku usaha. Nah, tadi kan kita udah dapat nomor WA kan, ya kan? Kita cuma ngobrol sebentar, setelah itu edukasi para pelaku usaha ini untuk mengirimkan bahan. Diedukasi. Kalau nulis bahan itu 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian proses pembuatan 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa? Karena nanti Bapak Ibu bisa melakukan copy paste dari bahan yang dikasihkan WA-nya ke kita. Kita bisa taruh di sertifikasi halal.id. Ini juga kayak proses itu kita bisa copy paste ke si halal. Jadi ini adalah tips untuk mempercepat proses input data. Saya udah kasih 2 tips tadi kan, bagaimana caranya untuk mendapatkan PU cepat dalam waktu sehari bisa 5 sampai 6 PU. Kemudian bagaimana mempercepat proses input data, apalagi sekarang proses approval itu cepat sekali. Saya kemarin beberapa hari yang lalu itu inputnya habis subuh, habis asar itu sudah di-approve, sudah keluar SH-nya. Jadi Dewan Fatwa itu bekerja luar biasa kalau saya lihat. Eh, Demikian Mbak Jen, mungkin ada yang ditambahkan dari Mbak Jen. Baik, demikian Bapak Ibu, apa yang sudah dilakukan oleh Bu Kartina selama ini sudah tergabung jadi P3EW dari bulan November ya Bu ya? September, tapi saya baru September. mulai itu di November. Baik, luar Submit biasa data ya Bapak pertama Ibu saya ya. di Bu Kartina ini sudah sosialisasi kemana-mana Ibu Bapak di sini. Dan timnya pun juga banyak di dari satu provinsi dan di luar provinsi ya Bu ya. ya, sudah lintas provinsi juga. Dan mereka Total itu ada berapa Bu? semuanya direkrut lewat WA. Nah, ini jadi kuncinya itu ada di WA, Bapak Ibu sekalian. Jadi bisa memaksimalkan tools yang ada di Swakarta dan menggunakan WA dari Bapak Ibu sekalian. Jadi dengan pesan broadcast seperti itu. Nah, mungkin Pak Kardi ada tanggapan Pak? Jadi untuk NIB tadi ada 2. Bapak bisa membantu membuatkannya mandiri, bisa cari di YouTube seperti itu ya Bu Kartina ya. Iya, Atau harus belajar, ilmunya harus belajar. benar. Atau bisa juga Iya, Bu. menggunakan jasa Nah, Swakarta.
saya baru sih Bu, baru 1 hari ini. Saya udah coba bikinin IB, cuman eh, trik untuk pengelompokannya itu agak ribet, Bu. Misalnya KBLI nih, ya. ya KBLI-nya ini saya jadi bingung. Misalnya dia warung gitu, warung itu jualan ayam penyet, terus jualan pecel lele, jualan minuman. Nah, itu saya coba lihat di KLBI yang di Swakarsa, saya cocokkan, tapi nggak nyambung itu. Jadi nah trik bagaimana mendapatkan KLBI itu, Ibu di mana Ibu dapatkannya gitu, Bu? Kalau untuk KBLI, kita juga harus, sorry ya, nalar kita juga harus cerdas. Contoh aja, Iya, nah. kalau kita tahu misalnya dia adalah makanan, misalnya soto ayam gitu kan, atau Hmm, makanan olahan gitu kan, itu kita secara logika pada saat kita tulis soto, ya ya, kadang ada, kadang tidak ada. Tapi secara logika, pengelompokan besarnya, ya, Bapak Ibu silakan catat itu bisa masuk ke kedai makanan atau makanan olahan. Nah, itu dua KBLI yang berbeda. Kalau Bapak Ibu lihat dia adalah kedai kecil yang jual nasi soto, kemudian mie goreng, nah itu bisa dimasukkan dalam satu KBLI kedai makanan. Tapi kalau makanannya agak nyelimet dikit, misalnya dia buat kalau Palembang itu pindang pindang ikan apa yang ada olahannya, itu kan termasuk dalam makanan olahan. Dan tidak ada orang yang hafal KBLI, Pak. Jadi itu sebenarnya skill ya, atau Ya, misalnya semakin sering kita submit datanya, maka kita akan semakin mahir di situ. Jadi tidak ada orang yang hafal KBLI, tapi kita semua sering-sering bukan aja Hafiz KPLI ya data. Bu ya. Ya, sering input data gitu. Iya, Itu karena triknya, Pak. terbiasa melakukan input data nanti ke depannya akan mahir sendiri seperti itu, Pak. Benar, benar sekali. Ya, mungkin cukup ya Pak Kardi ya, jawaban dari Bu Kartina. Kita juga sediakan fitur pencarian KBLI yang ada di Swakarta. Dan jika memang tidak ada, nanti bisa konsultasi dengan Mas Wawan, admin Berarti ini edukasi cepat KBLI. terjang ya Bu ya. Semakin banyak, semakin hafal lah insya Allah. Ya, seperti Iya, itu Terima Bapak. kasih Bu. Ya, oke, terima kasih Pak Kardi, Bu Kartina. Kita lanjut ke materi dulu ya Bu ya. lanjut. Baik, kita mulai karena ini pesertanya juga sudah Saya bertambah karena tadi. saya hari ini dapat jaket yang keren banget. Ya, dari Alhamdulillah. Nah, saya mendoakan teman-teman semua akan mendapatkan jaket yang seperti ini. Ya, ini yang dipakai Bu Kartina ini dari BPCPH ya Bu ya. Benar. Alhamdulillah, bagus ya Bu ya. Baik, kita lanjut materi ya Bapak Ibu sekalian karena pesertanya sudah bertambah juga. Oke, oke kita lanjut. Optimalisasi bisnis jasa pendamping PPH, kerja cerdas, kerja digital, kerja berjamaah, sejahtera bersama. Apa yang harus dilakukan agar dapat menjadi pendamping P3H EWI yang sukses? Itu ada rumusnya, rumus kesuksesan itu ada sukses, income bertambah, hutang lunas, punya tabungan, punya modal, hidup lebih baik, dan ada cara yang cepat, itu pasti harus ada peluangnya. Peluangnya yang pertama 64 juta UMK, yang kedua ada program wajib halal, selanjutnya sehati, terus tanpa modal, kerja sederhana, apa punya peluang yang lain. Dan tentunya harus ada persiapan. Persiapannya yang pertama paham proses, platform digital, jam latihan, jam praktik, istiqomah, dan kita harus punya mental yang tangguh, bukan mental yang cengeng. Jadi kita harus berusaha dulu mencari. Nah, nanti kalau sudah mentok tuh baru nanya. Jadi peluang kali persiapan sama dengan proses. Dan kerja cerdas itu yang pertama paham seluruh proses pengajuan sertifikasi halal. Yang kedua punya identitas dan alat kerja yang lengkap. Yang ketiga optimal menggunakan platform digital. Yang keempat layani pelaku usaha di lingkungan yang terdekat terlebih dahulu. Lalu miliki tim kerja pendukung yang solid.
Oke, selanjutnya, apa yang perlu dipahami tentang proses pengajuan sertifikasi halal oleh pendamping PPH EWI? Nah, jalur jalur koordinasi dan tugas para pihak program sehati itu yang pertama ada lembaga, yang kedua ada pendamping, yang ketiga ada pelaku usaha, selanjutnya ada BPJPH. Nah, tugasnya dari lembaga itu merekrut pendamping, melatih pendamping, mendampingi pendamping, lalu mengevaluasi dan mendistribusikan fee. Selanjutnya harus ada koordinasi, ada konsultasi standar data pengajuan sehati dan keadministrasian P3H. Nah, untuk acara ini pun juga termasuk juga koordinasi ya, Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya tugas dari pendamping itu adalah edukasi program sehati ke pelaku usaha. Selanjutnya melakukan validasi pelaku usaha, yang ketiga melakukan verifikasi pelaku usaha, yang keempat melakukan kurasi data produk pelaku usaha, dan yang kelima standarisasi data produk. Nah, untuk hubungannya konsultasi atas kualitas data, proses pengajuan sehati, dan segala revisinya. Jadi dari em, menanyakan datanya, lalu nanti kurasi datanya, nanti kalau ada yang kurang kita konsultasi lagi, seperti itu. Lalu tugasnya untuk yang pelaku usaha itu membuat akun Cihalal, mengisi data sehati, menunggu persetujuan, melakukan perbaikan, dan menerima sertifikat halal. Hubungannya lama persetujuan atau pengembalian untuk revisi adalah urusan dari pelaku usaha dan BPJPH karena eh, P3H itu sudah disampaikan, sudah dilatih oleh LP3H dan sudah mempunyai standar seperti itu. Oke, ini ada kualitas data terbaik. NIB dan KBLI sudah dimiliki PU sebelum pengajuan sehati. Lalu maksimal dua produk yang sama dalam foto produk yang jelas. Bila produk dalam kemasan tertutup, maka ada produk ditampilkan di luar kemasan. Merek dan label produk harus tercantum dan pembeda identitas produk antara satu PU dan PU yang lain. Lalu bahan pembuatan produk sudah tersertifikasi halal. Dan yang terakhir, proses pembuatan produk harus urut dan sederhana. Nah, kalau sudah seperti ini, itu nanti estimasi terbit SH-nya 1 sampai 30 hari. Nah, untuk yang kualitas data toleransi, itu NIB dan KBLI sudah dimiliki oleh PU sebelum pengajuan sehati, foto produk seadanya, tidak ada wadah, buram, dipegang oleh tangan. Lalu foto terdiri dari kumpulan produk. Jadi kalau foto itu satu foto harus satu varian, tidak boleh gabungan antara varian lain. Dan tanpa merek dan label produk sama sekali, itu nanti kita tidak bisa bedakan antara satu PU dengan PU yang lain. Lalu bahan pembuatan produk tidak tersertifikasi halal. Yang terakhir, proses pembuatan produk seadanya. Jadi kalau misal contoh pembuatan salome. Nah, itu kalau salome kan harus ada sambal kacangnya dan itu sambal kacang itu harus juga dituliskan di proses dan bahannya pun harus lengkap seperti itu. Lalu kualitas untuk yang data toleransi ini estimasi terbit SH-nya di atas 30 hari. Nah, yang terakhir kualitas data tertolak. Ini data pengajuan tidak sesuai dengan kriteria sehati, foto produk mirip dengan foto produk PU lainnya, lalu tidak merevisi data sesuai dengan rekomendasi Komite Fatwa yang terakhir sudah diajukan oleh PU yang lain, seperti itu. Nanti 54% terbitnya itu, dari 54% terbitnya itu yang 40% terbit 1 sampai 14 hari, yang terbit dari 15 hari sampai 30 hari itu ada 60% dan 40%-nya itu sisanya yang kualitas data toleransi dan data tertolak. Oke, apa saja identitas yang wajib disiapkan oleh pendamping EWI? Yang pertama itu ada ID card, yang kedua itu ada kartu nama. Nah, pastikan kalau nanti verbal menggunakan ID card yang sudah disiapkan di dashboard Swakarta seperti itu. Nah, identitas selanjutnya itu identitas bisnis, ada spanduk untuk yang layanan sehati dan ini nanti ada juga klinik layanan sehati gratis. Apa saja alat kerja yang wajib dibawa oleh pendamping EWI? Nah, ini ada brosur atau flyer itu wajib halal dan nanti ada flyer yang ada gambar produk-produknya.
Ini flyer wajib halal dan sehati. Ini ada semua di dashboard Swakarta. Nah, eh, kami juga mengharapkan Bapak Ibu sekalian itu menggunakan tools yang ada di dashboard Swakarta karena ini juga mempercepat proses dari PU yang menghubungi Bapak Ibu sekalian gitu. Contohnya seperti Bu Kartina tadi, setiap hari pasti ada yang menghubungi dari pelaku usaha. Nah, selanjutnya ini juga wajib dibawa. Kita kan menawarkan sertifikasi halal gratis. Tetapi kalau kita tidak membawa contoh sertifikatnya, pasti kan orang bertanya-tanya ya, ngajakin sertifikat halal gratis, tapi kok buktinya mana, kok nggak ada. Nah, pastikan Bapak Ibu dan rekan-rekan di sini memiliki contoh sertifikat halal yang sudah terbit. Ini juga sudah ada di dashboard Swakarta seperti itu. Nah, lalu ini peralatan yang dimiliki oleh P3HEW untuk pembuatan label produk sehati. Ada standing akrilik, ada spidol hitam, ada kartu label, dan ada label tempel. Ini bisa dibeli di toko alat tulis ya. Harganya itu juga tidak sampai 20.000 seperti itu. Nah, platform apa saja yang harus dioptimalkan penggunanya oleh pendamping P3EWI itu ada platform Swakarta. Ini dashboard alat kerja digital P3HEWI dan nanti untuk pelaku usaha itu ada sertifikasi halal.id. Ini untuk sistem kurasi online produk sehati seperti itu. Bagaimana agar terjadi percepatan layanan sehati oleh pendamping P3EWI? Yang pertama, seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Kartina tadi ya, tahap pertama pemasaran jasa ke kontak tanpa kecuali. Nah, ini bisa ke kontak WA, bisa dari yang terdekat dulu. Target tahap satunya itu memahami proses quality control melalui sertifikasi halal.id. Nah, untuk tahap kedua itu pemasaran jasa ke komunitas sekitar domisili melayani 30 sampai 50 pelaku usaha bersamaan. Nah, ini bisa dari yang terdekat terlebih dahulu ya Bapak Ibu, karena kan sekarang dibutuhkan foto verbal dengan pelaku usaha. Jadi bisa dari lingkungan yang terdekat terlebih dahulu. Nah, untuk yang ketiga, pemasaran jasa sebagai penyelia halal. Nah, ini targetnya membina kelompok pelaku usaha untuk jaminan produk halal. Nanti kita akan ada pelatihan penyelia halal, ditunggu saja untuk kapannya, untuk pendaftarannya sudah bisa ya. Silakan bisa mendaftar, nanti bisa menghubungi nomor yang sudah kita share, seperti itu. Nah, selanjutnya kompetensi profesi diklat online penyelia halal reguler ini kita bekerja sama antara LPPH EWI, Insani, Swakarta dengan Halal Indonesia Training Education Center dan Grid Edu mulai Maret 2024 ya. Nanti agar mendapatkan gelar Certified Halal Supervisor. Oke. Selanjutnya, dengan adanya ketentuan foto verifikasi dan validasi PPWH dengan pelaku usaha, maka satu, pelayanan pelaku usaha radius 3 sampai 5 km. Yang kedua, bisa fokus ke PKK, pasar, dan komunitas. Yang ketiga, bisa membentuk grup tim kerja P3H lokal. Jadi bisa membentuk tim dulu, bisa mungkin 5 orang ya. Jadi ada yang verbal, ada yang input, lalu ada yang menghubungi PU, seperti itu. Apa benefit membentuk tim kerja kecamatan oleh pendamping PPHEWI? Yang pertama itu nanti ada LP3H cabang provinsi itu merekrut, lalu membentuk tim kerja dengan melakukan perekrutan dari sekitar domisili kabupaten atau kota. Nah, nanti untuk potensi perekrutan itu bisa dari ibu-ibu PKK terlebih dahulu. Yang kedua ada mahasiswa, lalu siswa SMK, santri dari pesantren, 5 ada penyuluh agama, 6 ada guru agama, yang ketujuh ada pelaku usaha mikro, dan yang terakhir itu ada pendamping sosial. Jadi bisa dari yang terdekat dulu. Biasanya kan kalau ibu-ibu PKK itu kan lebih greget ya kalau kita ajak dan orang-orang tuh pasti mendengarkan apa kata ibu-ibu seperti itu. Lalu untuk grup tim kerja 5 orang P3HEWI itu fungsi personil tim kerjanya yang pertama itu ada yang melakukan edukasi. Melakukan edukasi sehati, selanjutnya ada verbal untuk yang verbal, lalu inputer atau QC,
Nah, nanti pasti akan terbit esanya. Jadi kita kalau saling bagi membagi pekerjaan dengan tim itu nanti pasti akan prosesnya cepat dan nanti bisa tercapai target yang 200 SH per bulan seperti yang disampaikan Bu Kartina tadi. Oke, sistem perekrutan online P3HEWI itu juga sudah tersedia, ada websitenya p3.id dan nanti juga ada kontesnya. Jadi kalau kita merekrut itu nanti juga ada hadiah dana pembinaan seperti itu. Nah, untuk struktur pengurus tingkat provinsi untuk ekosistem halal berbasis wakaf itu ada dari LP3HEWI itu PT Edukasi Wakaf Indonesia. Ini cabang utamanya LP3HEWI. Selanjutnya ada juga untuk organisasi yang sampai tingkat kecamatan itu nanti asosiasinya Insani. Dan untuk manajer area operasional provinsinya itu ada Swakarta yang di bawah PT Hasanah Jariah Indonesia seperti itu. Nah, dengan begitu kita dapat membantu pelaku usaha menjadi produknya yang halal dan banyak rezeki juga bagi P3HEWI membantu proses dari pendampingan tersebut ya. Oke, mungkin dari penyampaian ini ada yang mau ditanyakan, monggo. Wah, udah ada yang raise hand ya, ada 5 orang. Oke, kita buka tanya jawab. Yang pertama atas nama Ambar, silahkan bisa open mic-nya dan sampaikan pertanyaannya. Atas nama Ambar, jadi nanya enggak ya ini? Oke, kita lewati aja ya. Oke, selanjutnya atas nama Subroto Rasa, silakan bisa disampaikan pertanyaannya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak, silakan Pak bisa disampaikan pertanyaannya Pak. Bu, Alhamdulillah saya bisa gabung di Zoom untuk sore hari ini. Terima kasih Mbak Jenny atas waktunya dan selamat sore kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu seluruhnya yang telah mengikuti Zoom meeting pada sore hari ini. Yang ingin saya sampaikan Mbak Jenny, saya kan udah beberapa kali mengunjungi PU. Sebagian PU kan ada yang menerima dan menolak gitu ya Mbak. Nah, jadi yang menolak itu sebagian mengatakan bahwasanya mereka takut untuk kedepannya itu nanti berkaitan dengan pajak. Apakah itu memang ada kaitannya dengan pajak untuk kedepannya Mbak? Itu satu. Kemudian yang kedua, untuk pedagang yang melakukan penjualan berkaitan dengan ayam atau daging, itu kan kita harus memastikan bahwasannya mereka mendapatkan daging ayam atau dagingnya dari mana kan gitu seperti itu kan Mbak. Nah, kemudian mereka menyampaikan misalnya kita menyarankan kalau bisa pengambilan daging ayam atau daging ayam atau dagingnya tersebut itu kan harus yang mempunyai sertifikasi halal seperti itu. Dan kalau mereka tidak mau kan udah kalau mana repot kali-kali nggak yakin kita kan sesama muslim kenapa nggak yakin seperti itu gak usah dibola dulu kayak gitu kayak mana kira-kira gambarannya Mbak seperti itu. Mungkin itu dulu Mbak pertanyaan yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin pertanyaan ini cocoknya kita langsung tanya ke Bu Kartina ya, karena Bu Kartina yang ada di lapangan seperti itu. Monggo Bu Kartina. Baik, bagus banget. Saya sifatnya sharing. Pertama kali saya turun ke pelaku usaha adalah kakek-kakek pedagang rujak buah. Pada saat saya turun, saya langsung minta KTP-nya. Dan beliau langsung menolak. Dan beliau mengatakan bahwa, Ibu mau pakai KTP saya buat pinjol ya gitu. Saya ketawa, kemudian saya bilang, enggak Ki, saya mau bantu buat sertifikat halal. Dan saya ditolak waktu itu, dan saya sampai hari ini saya belum bisa meyakinkan beliau untuk membantu beliau mengurus sertifikat halalnya.
Akhirnya saya merubah strategi saya berkomunikasi dengan pelaku usaha. Jadi Bapak Ibu usahakan untuk tidak minta ID KTP-nya, itu di urutan nanti, nomor 5. Yang pertama saya lakukan, saya merubah cara saya berkomunikasi dengan pelaku usaha. Saya tanya ke mereka, apakah mereka sudah tahu bahwa logo halal Indonesia itu sudah berubah. Bukan lagi tulisan yang warna hijau, ya, tapi logo halalnya sudah berubah warna ungu kayak wayang, di bawahnya ada halal Indonesia. Nah, mereka antusias dengan pertanyaan seperti itu. Oh, udah berubah ya? Benar, udah berubah. Oh, kita nggak tahu gitu. Nah, dari situ terjadilah komunikasi. Alhamdulillah. Jadi dari pengalaman pertama, saya merubah strategi saya berbicara gitu, berkomunikasi dengan mereka. Nah, mengenai pajak, ada beberapa PU itu bertanya, ini nanti ujung-ujungnya pasti kita disuruh bayar pajak. Saya sampaikan benar, tapi ada ketentuan dari negara, para pelaku usaha itu harus bayar pajak kalau omset mereka sudah 2 miliar. Sampaikan itu. Kita doakan dia, saya doakan Bapak semoga omsetnya sampai 2 miliar ya, sehingga memang kalau udah 2 miliar ya bayar pajak ke negara gitu kan. Tapi kalau omset Bapak masih di bawah itu, maka negara mengeluarkan regulasi itu tidak kena pajak. Jadi itu Pak, kalau misalnya ada pelaku usaha yang bertanya apakah kena pajak atau tidak. Demikian. Baik, terima kasih Bu Kartina. Jadi gini Pak Subroto, jika di bawah PTKP gitu ya Bu ya, jika penghasilannya itu di bawah PTKP itu tidak akan kena pajak, Iya, harus tetap laporan itu pajak. sampaikan. Tapi tetap harus laporan pajak. Laporan pajak itu mudah kok Bapak Ibu sekalian. Nanti caranya ada di Google atau bisa cari di YouTube seperti itu. Tapi kalau pedagang-pedagang kecil, ya mereka tidak kena pajak lah, gitu. Ya, Orang tidak kena pedagang karena dagangnya kecil, sehari cuma 100 benar. ribu, 200 ribu. Ya, karena di bawah PTKP seperti itu. Mungkin Pak Subroto ada tanggapan? Oke, Bu, makasih masukannya. Mungkin itu untuk ke lapangan jadi menjadi bahan masukan kita. Bahasanya untuk pelaku usaha itu yang penghasilannya di bawah 2M tidak akan dikenakan pajak gitu ya Bu ya. Dan sesuai Ya, dengan ketentuan seperti itu. iya Pak, benar Pak. Oke, makasih banyak Bu Ya, Kartina. Nah, tetap semangat Pak Subroto. amin. Baik, untuk selanjutnya atas nama Kang Nasir. Silakan bisa open mic-nya dan sampaikan pertanyaannya, Pak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Waalaikumsalam, Pak. Monggo. Mbak, yang pertama yang saya tanya adalah foto verbal. Jadi Oke. ini berapa kali ini mengajukan foto itu selalu ditolak dengan foto verbal. Lagi tak buat bikin lagi yang model baru lagi, foto verbal lagi disilang. Yang ini Oke. yang ketiga, kita bikin apa namanya? Ini lagi apa bikin foto baru lagi dengan ada dua produk yang satu ini kan contoh ketek tempe ya Mbak ya tempe yang satu tak dibelah yang ini langsung enggak salah lagi foto verbalnya. Nah, itu ciri foto verbal yang signifikan itu seperti apa Mbak? Soalnya bulan yang lalu kok saya itu lolos semua gitu loh, maksudnya nggak ada perbaikan foto verbal, tapi kok di bulan ini awal-awal bulan ini saya ngajuin tuh kok selalu kesalahan adalah di foto verbal itu ya. Oke. Bukan foto verbal kah? Nah, itu harus disilang. Yang paling bawah itu loh, Mbak. Itu langsung disilang. Bukan foto verbal kah? Nah, disilang terus silang ini lagi ini yang terakhir yang ketiga lagi silang lagi. Itu yang apa namanya yang ini yang pertama. Terus yang kedua ini, Mbak. Nomor tadi kan saya udah WA. Ini kan saya kan bekerja dengan istri nih, Mbak. Nah, yang tadi Mbak Jenny kan sudah kasih tahu di retur ya, di retur. Nah, kami ini tadi di retur tuh sudah membuka itu kok nggak bisa untuk mengedit nomor WA yang salah dimasukin. Itu belum bisa kebuka-buka ini. Terus yang ketiga, ini kan saya ada PU yang sudah masuk ke ini, udah masuk ke si halal. Nah, kan kami harus kan udah submit, udah saya submit dari P3, P3-nya, tapi kok pas saya lihat apa namanya tentunya kok masih sakit PU, belum berubah ke submit P3, apakah ada kesalahan sedangkan kami pas ngirim itu nggak ada penjelasan
oh ini ada yang belum diisi, oh ini ada kesalahan isi, kok nggak ada tanda merah tuh nggak ada tulisan merah. Nanti langsung kok hilang di apa huruf Verwan udah hilang langsung hilang. Tapi pas saya cek di P3H-nya rankingnya itu masih di submit PU gitu Mbak. Mohon itu Mbak pencerahannya biar kalian bisa apa namanya memproses lagi karena saya juga nggak enak ketika bolak-balik ke PU minta foto lagi minta foto lagi ya pakai wah kalau bahasa orang Jawa itu pakai wah Mbak. Pakai woh ya Pak ya. Oh, pakai wah. Walaupun kasarnya mereka welcome. Ini saya sampai foto tadi terakhir tuh di pasar. Biasanya kan foto di rumah, karena kan dia prosesnya di rumah. Nah, saya di rumah lah, biar saya enak ngobrolnya. Seperti apa sih prosesnya dia dalam pembuatan tempe itu, ya kan? Seperti apa lihat itunya dalam pengemasan seperti apa. Nah, saya lihat langsung, ya kan? Terus tadi lah, biar kita coba moto di pasar, ya kan? Saya tak foto di pasar, ya kan? Nah, di pasarnya dia, kami kan masih garap pasar, Mbak, karena kan kampung kami adalah pasar. Jadi saya Ya. masih fokus di pasar. Semua pengen di pasar itu semua PO tuh langsung semua dapat setiap hal aja. Ini udah hampir ya 70% lah Mbak sudah ngajuin apa namanya untuk sertifikat halal. Jadi biar Baik. pasarnya lancar ke sebelumnya, biar ada tanya dengan PU yang lainnya, saya mohon biar apa namanya masalah foto viral itu bisa apa terpecahkan lah masalah foto viral ini. Gitu, Oke. Mbak. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Nasir. Jadi memang P3H itu harus kerja cerdas ya, Bapak Ibu sekalian. Untuk foto, untuk kendala foto, baiknya itu disiapkan semua dari awal seperti itu. Disiapkan semua dari awal, foto verbal ada, foto produk ada, foto verbal dengan semua produk ada. Jadi kita punya istilahnya ini ya, sedia payung sebelum hujan seperti itu. Jadi kita sudah punya nih amunisinya. Kalau misal ditanya ini kita sudah ada. Kalau misal ditanya ini kita sudah ada seperti itu. Oh, itu untuk yang pertama ya Pak ya. Nah, terus untuk pertanyaan Bapak yang nomor satu itu terkait foto verbal. Itu foto verbalnya di mana Pak? Di sertifikasi halal atau di sertifikasi halal.id atau di si halal Pak? Di Surakarta, Mbak. Oke, berarti Bapak itu belum kerja cerdas. Soalnya di sini sudah ditulis, Pak. Upload foto upload foto produk bukan foto verbal. Seperti itu, Pak. Oke, Pak. Sudah paham, Pak, sampai sini? Itu loh, Mbak. Kami kan maksudnya gini, Mbak. Apa namanya waktu pas pengisian PU itu kan ada WA. WA dari yang ada yang di itu loh, ada brosur itu loh, Mbak. Ya. Nah, itu lewat isu. Nah, lewat itu. Nah, di sini kan ada upload foto. Bapak, ini kan sudah ditulis. Yang diupload itu foto produk, Bapak, bukan foto verbal. Oke? Oke, paham, kok paham, paham, paham. Ini, Pak, paham. Udah jelas, jelas. Oke, jelas ya, Pak ya? Oh, ya, Masya Allah. Ya, Ya, apa, Pak? ini untuk semua P3 juga Ya, yang masih ya. upload foto verbal. Mohon Oh, dicek iya, kembali iya, di iya. situ sudah jelas di sertifikasi halal.id tulisannya upload foto produk bukan foto verbal seperti itu. Oh, ya, Masya Allah. Gila, gila, Jadi, gila. jadi di si halal itu untuk menu verbalnya kan belum ada. Wah, Nah, jadi saat ini menggunakan foto verbal yang dikolase dengan foto produknya. oh, iya, iya. Diupload di si halal. Maka Allah, dari itu BPJPH ya, mengeluarkan surat edaran yang menganjurkan foto verbal diupload di foto produk. Nah, ke depannya ya. jika menunya sudah jadi yang ada di si halal, foto produk tetap diupload di foto produk dan foto verbal diupload di menu verbal seperti itu. Nah, untuk yang di sertifikasi halal.id itu masih sama menggunakan foto sesuai standar, foto produk sesuai standar seperti itu. Di sini sudah ada ya Bapak Ibu ya. Upload foto produk bukan foto verbal. Oh, gila, gila. Maaf, ya Allah. Ya Pak. Baru Februari, baru berjalan Februari. Ya, Ya. ya, ya, Mbak. Oke. Baik. Untuk pertanyaan yang nomor dua, nomor WA salah tetapi tidak bisa diedit ya Pak ya. Oke, ya, betul. Nah itu pastikan saat QC nomor WA-nya disilang Pak. Kalau Oke, QC kan kita bisa kasih tanda silang atau tanda udah, centang. Nah, udah. itu
kasih tanda silang biar bisa diperbaiki. Sudah. Tuh. Nah, kalau sudah diberi tanda silang, itu nanti baru bisa diperbaiki di link progress. Seperti itu, Bapak. Itu link mungkin dari pihak Ewi. Ya, link progress itu kita kirimkan ke PU, itu otomatis. Kalau misal statusnya return, Ya, itu Mbak, kita gini Mbak. dapat pengembalian. Nah, Kalau kita P3H kan sedangkan bisa, dari pihak Ewi-nya kan nggak tahu nomor PU-nya. gimana Pak? Sedangkan pihak Ewi-nya kan nggak belum tahu nomor PU. Sedangkan Loh, kita tuh salah nomor gitu, Pak. Ngasihnya tuh masukin ke data itu kan salah nomor. ya berarti Bapak harus memberikan tanda silang biar link progresnya itu masuk ke PU. Bapak, P3H itu kan wajib melakukan QC, wajib melakukan kurasi data di sertifikasi halal.id. Ya, iya Nah, itu sudah kita lakukan. Nah, ya, kita waktu pas kita mau itu tuh salah nomor. lah iya Pak, diberikan tanda silang kalau memang salah nomor. Ya, Seperti itu. salah nomor. Nah, itu silang. Udah tanda tanda udah kasih tanda silang. Hmm. Nah, itu Nah, untuk P3H, saya soalnya belum selesai Pak menjelaskannya Pak. ya siap. P3H itu bisa melakukan revisi lewat dashboard Swakarta. Dicatat ya Pak, yang saya kasih tahu ini Pak. Bapak masuk ke menu, lalu masuk ke permohonan sehati, lalu cari nama PU, klik detail datanya, lalu klik see progress. Ya, Jadi masuk ke menu permohonan sehati, ya, cari nama PU-nya, ya. klik detail, klik see progress, nanti diperbaiki. Seperti itu. Pastikan untuk yang nomor WA sudah silang ya Pak ya. Ya, sudah. Oke, kalau sudah silang, monggo bisa diperbaiki Pak. Siap. Oke. Lalu untuk pertanyaan yang terakhir, PU sudah masuk si halal, statusnya submit. Ya, Nah, tetapi submit terus ya Pak ya, belum ya, kirim fatwa ya Pak ya. ya. Oke, Bapak sudah verbal? Sudah. Oke, sudah verbal. Nah, sekarang itu ada pembaruan status Pak. Tadi di awal sudah saya sampaikan. Hmm. Jadi setelah PU submit dan P3 verbal, statusnya itu tidak lagi dikirim ke Komite Fatwa, tetapi statusnya proses P3H. Yang artinya data itu masuk ke P3H dulu untuk dilakukan kurasi dan masuk juga ke KF. Jadi terbagi dua. Jadi terbagi menjadi dua. Ada yang masuk ke EWI dulu, ada yang langsung dikoreksi oleh BPJPH seperti itu. Nah, Hmm. Bapak cek di bagian informasi sertifikasi self-declare itu short statusnya yang proses P3H, Pak. Apakah memang sudah diverval dan berhasil atau memang masih tetap submit PU? Coba Bapak cek di menu di dashboard Bapak ya, yang di Sihalal. Ya. Itu di menu informasi sertifikasi self-declare, Pak. Statusnya cari yang proses P3H. Nah, nanti diklik detail, cek pada bagian status, jangan di tracking, Pak. Lihatnya di bagian status. Seperti itu, Pak. Untuk lebih detailnya nanti bisa konsultasi via WA saja, Pak. Oh, siap, Bu. Siap. Ya. Ya, ya. Oke. Cukup, Pak, atas jawabannya. Cukup, Bu. Ya. Jelas, Oke. insya Allah, Bu. Baik, Iya, Bu. terima kasih, Pak Nasir. Ya. Oke, lanjut ke penanya berikutnya atas nama Halim. Silakan bisa open mic-nya dan sampaikan pertanyaannya. Ya, Pak Halim. Monggo Nggih. disampaikan, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Mau tanya Mbak tentang kemarin itu kan saya memasukkan KBLI yang beda. Kemudian yang satu sudah terbit, kemudian yang satu disuruh untuk apa ya? Istilahnya bukan dibatalkan tapi di apa ya?
Intinya itu dijadikan satu, disuruh untuk dijadikan satu. Berarti kan beda KBLI itu belum tentu bisa menjadikan dua sertifikat, katakanlah seperti itu. Ya. Yang kedua itu ketika itu dulu aja. Oke Pak, baik Pak Halim, langsung saya jawab ya Pak ya. Jadi memang jika KBLI-nya berbeda itu belum tentu bisa terbit keduanya. Nah, itu kan keputusan fatwa ya Pak ya, keputusan komite fatwa yang berhak menerbitkan sertifikat. Nah, beliau melihatnya dari jenis produknya Pak. Ketika jenis produknya sama, nah beliau mengarahkan untuk menjadikan dalam satu KBLI yang sama, dalam satu varian Pak, seperti itu. Karena memang keputusannya itu ada di fatwa, Pak. Oh, iya. Ya. Mungkin Bu Kartina dari pengalaman mau menambahkan? Saya bisa share ya. Jadi waktu itu saya mensertifikasi kantin sekolah SMA PGRI Duren Jaya, ya kan? Ada beberapa kedai, kalau saya nyebutnya kedai, secara keseluruhan mereka adalah kantin. Contohnya kedai Bu EN, dia jual ketoprak, ya. Kemudian dia jual lontong sayur, kemudian ada paket nasi. Nah, ketoprak ini sebenarnya kalau di KBLI dia bisa masuk ke makanan olahan. Kemudian dia jual somai gitu kan. Somai itu KBLI yang berbeda lagi. Itu adalah yang berbasis lumutan ikan. Jadi kalau kita melihatnya secara langsung, oh ini bisa 3 KBLI gitu kan. Somai, kemudian ketoprak, kemudian dia pakai nasi. Tapi di sini juga ya itu tadi teman-teman harus cerdas karena dia kedai, jadi teman-teman itu hanya bisa mengajukan satu KBLI dengan 3 jenis makanan. Saya pernah mencoba ya, saya pisahkan siomainya. Nah itu tadi sama seperti Bapak tadi yang bertanya, di sana disarankan oleh Dewan Fatwa untuk disatukan karena yang namanya kedai atau ini bisa sampai 10 varian produk. Jadi teman-teman silakan coba, kalau itu adalah kedai penyedia makanan, teman-teman bisa input sampai 10 produk. Contohnya nasi ayam bakar, mie goreng, kemudian siomay, setelah itu tahu goreng, bakwan goreng, itu teman-teman bisa masukkan satu KBLI 56103. Jadi kita juga kedai makanan. Jadi kita juga harus kalau kita lihat warung kecil dan dia penyedia makanan, itu jangan buru-buru di 3 KBLI deh gitu kan. Nanti di situ nanti prosesnya akan disarankan oleh Dewan Fatwa seperti itu. Dijadikan saran. Demikian Pak Jen. Baik, terima kasih atas sharingnya Bu Kartina. Apakah cukup Pak Halim? Satu lagi. Baik, karena yang satu tadi 2 KBLI yang terbit kan satu, kemudian ID yang digunakan itu bolehkah untuk 2 KBLI yang dikatakan untuk dijadikan satu tadi, Mbak? Terima kasih. Baik, kalau sudah terbit tentunya tidak bisa ya Bu Kartina ya? Iya, jadi kalau sudah terbit satu, yang satu itu agak riskan gitu. Kalau Bapak mau coba submit lagi sampai bosen gitu kan. Mungkin ya, mungkin nanti diklik SA-nya terbit. Tapi yang terjadi sekarang saya lihat itu akhirnya ngegantung aja datanya. Statusnya OF 71 proses di P3H. Iya, maksudnya ID yang sudah terbit itu apakah bisa digunakan untuk 2 produk tersebut, Bu? Gitu. Kalau Bapak ajukan lagi, artinya harus NIB baru. Jadi ID dia itu kan udah tidak bisa dipakai. Dia harus mengajukan dengan ID atau KTP yang baru. ID SH yang sudah terbit tadi loh, Bu. Iya, tidak bisa Pak, karena kan kalau dicari kan tentunya satu produk saja Pak, tidak include
produk yang ditolak tadi, Pak. Ya, Oh benar. gitu. Iya, iya, iya. Ya, terima kasih, Bu ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Halim. Nanti misal ada pertanyaan lagi bisa konsultasi via WA. Oke. Baik, selanjutnya atas nama Ibu Yaya Setiawati, silakan Bu bisa disampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum, Mbak. Salam Bu, monggo Bu bisa disampaikan pertanyaannya. Ini ada yang mau saya tanyakan. Kemarin ada teman saya yang mau ikut bergabung menjadi P3H. Dan Oke. saya juga sempat sharing ya dengan Mbak Jen kan, mengirimkan apa namanya, link dari dashboard itu. Nah itu saya kemarin kan sempat lihat juga flyer yang kayak kompetisi merekrut P3H Kontes itu ya, loh Mbak. kontes ya Bu ya. Iya, itu Oke, syaratnya bagaimana ya Mbak? oke. Kenapa? Izin saya share ya Bu ya. Ibu, Iya, bisa kriterianya itu seperti apa itu Mbak? Oke, Ibu bisa ambil kode referral p3h.id di sini Bu, di dashboard Bu. Paling ujung Iya, sebelah kanan. Nah, ini nanti bisa disalin dan dikirimkan ke calon rekrutan Ibu. Nah, iya. mau ikut kontes, ini nanti bisa daftar di sini Bu, pendaftaran kegiatan, lalu kontes rekrutmen. Seperti ini Bu. Ya. Nah, ini nanti bisa merekrut dan bisa mendaftar kontes itu kalau ada jadwalnya rekrutan dan ada jadwalnya kontes. Seperti itu Bu. Jadi pantau saja di grup. Kalau Mas Fas membagikan untuk info perekrutan telah dibuka, nanti Ibu bisa mengirimkan link ini ke teman-teman supaya bisa mendaftar. Nah, ini saat ini sedang dibuka sih Bu. Bisa membagikan link referralnya ke calon rekruter Bu untuk mengajak teman-temannya menjadi P3H. Hmm, baik Mbak. Soalnya kemarin tuh sudah saya kirimkan, Hmm? tapi dia nanya, Mbak, Oke. kok ini belum di ini ya, katanya belum belum direspon gitu. Saya bilang tunggu aja, barangkali memang belum ada ini perekrutan gitu ya. Oke, ini Berarti memang seperti itu ya. bisa mengisi ya Bu ya. Arahkan saja temannya Bu untuk melakukan pendaftaran di sini. Mungkin Bu Kartina mau share untuk perekrutan ke timnya. Jadi kalau perekrutan tim yang saya lakukan adalah kita share link data yang tadi saya bilang broadcast. Jadi saya 1 minggu adalah broadcast tentang branding bahwa saya adalah pendamping P3H untuk program sertifikat halal gratis. Kemudian minggu depan itu adalah broadcast merekrut tim. Nah, yang kita sampaikan ke WA itu kan di forward kemana-mana. Jadi ada orang itu otomatis daftar di linknya kita. Nah, teman-teman lihat di dashboard Swakartanya itu adalah tim P3H. Jadi kalau saya, orang-orang yang daftar di link saya, itu saya masukkan di dalam satu grup WA. Jadi mereka itu tidak kita biarkan saja, mereka kita lakukan pembinaan, terutama di masa mereka melakukan pelatihan online. Jadi orang itu tidak hanya daftar-daftar, kemudian setelah itu dia hilang begitu saja. Jadi dia tidak serius. Makanya saya ambil mereka, saya masukkan di dalam grup WA. Karena di situ kan ada nomor handphonenya ya. Hmm. Kemudian mereka mereka saya bina. Apakah benar dia mau menjadi petugas pendamping produk halal? Apakah dia bersedia menyiapkan datanya ini? Kalau saya buat stepnya, mulai dari cara mereka mendaftar, data apa yang harus dilakukan, saya punya 7 step sampai dia lulus di Swakarta ID. Nah, itu benar-benar mereka dibina. Alhamdulillah dengan pembinaan yang seperti itu, mereka akan menjadi tim yang solid. Itu yang saya lakukan, Mbak Jin. Baik, terima kasih atas sharingnya Bu Kartina. Jadi Bu Iya, Yaya, kita iya, juga bisa bagikan flyer rekrutmen di sini Bu. Jadi di dashboard itu sudah lengkap semua Bu. Kalau iya. ada yang mendaftar, itu kita juga bisa pantau di sini Bu, data rekrutmen. Nah, kita bisa pantau di sini Bu, nomornya pun ada, terus alamannya juga ada, kita bisa follow up Bu. Hmm, hmm. Gitu Bu. Jadi sering ulik
yang ada di dashboard, sering ulik fiturnya, sering utak-atik dashboardnya, jangan takut salah seperti itu. Nanti kalau ada yang bingung, boleh nanti bisa konsultasi ke admin. Nomor admin juga sudah tersedia di dashboard. Seperti itu. Iya, iya. Baik, Mbak. Terima kasih pengarahannya. Ya, terima Assalamualaikum. kasih, Bu. Waalaikumsalam. Pak Jen, saya boleh share tips bagaimana merekrut apa kumpulan para pedagang. Silakan, Bu. Monggo, Bu. Nah, jadi target pertama saya adalah saya menghalalkan semua dagangan di radius 5 kilometer rumah saya karena anak-anak saya kan beli makanan tersebut. Yang pertama kali saya lakukan adalah saya mendatangin satu calon PU, ya. Tidak semua, karena yang semua tidak tertarik. Kemudian saya pulang, saya ambil datanya. Besoknya saya datang lagi karena NIB-nya sudah saya terbitkan. NIB kan cepat banget ya, dalam hitungan menit NIB itu terbit. Besoknya saya datang lagi, saya ajak pelaku usaha pedagang bubur waktu itu, saya ajak dia berfoto dan saya serahkan NIB-nya. Yang terjadi Bapak Ibu, teman-temannya yang berdagang di situ ada kurang lebih sekitar 15 orang. Itu pada mendatangin saya dengan keponya mereka bertanya, ini apa gitu, ini apa? Saya jawab ini adalah program Sehati, sertifikat halal gratis. Itu satu-satu mau. Saya mendapatkan 15 PU di satu lokasi. Nah, itu tipsnya. Bapak Ibu bisa lakukan hal seperti itu. Demikian. Ya Mbak Jen, itu sharing dari saya. Baik, terima kasih Bu Kartina atas sharingnya. Kita lanjut ke penanya berikutnya ya Bu ya. Atas nama Yona Vidya Afrila. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Mohon maaf nih saya lagi bawa mobil juga. Baik, silakan Istri, Pak, bisa disampaikan. istri saya juga nih. Ibu, mohon maaf mau minta sharingnya juga. Ini ketika kita kunjungan ke PU ya Bu ya. Ternyata karena mungkin sudah ada juga beberapa ya kalau di Medan nih Bu ya. Karena sudah banyak beberapa LP3H yang tersebar gitu kan. Rata-rata yang kami kunjungi ada beberapa mereka bilang udah didatangin dan udah diserahkan datanya ke P3H yang lain gitu kan, bukan kita gitu Bu. Nah kemudian otomatis sementara itu mereka bilang ini prosesnya udah hampir 2 bulan Pak katanya kan. Mereka pertama trauma gitu Bu. Mau ngasih lagi data. Saya bilang prosesnya mungkin cuman paling lama 3 minggu saya bilang gitu kan. Mereka bilang enggak kok Pak, kami udah 2 bulan 3 bulan nggak jelas karena katanya masih jadi komite fatwa di lembaga lain gitu Ibu. Nah otomatis ketika saya coba bujuk lagi ya, coba kita ternyata kan nggak bisa Bu ya, ketika mereka sudah terdaftar di sana, gantung di di P3H yang lain, ada di LP3H yang lain juga, itu tidak bisa kita input juga datanya Ibu. Nah pertanyaannya pertama bagaimana membujuk mereka kembali atau mungkin ada dari Bajen juga itu bagaimana mereka sebenarnya mau pindah juga ke kita, tapi setelah saya coba input itu nggak bisa Bu karena NIB mereka kemudian juga NIK mereka sudah terdaftar. Nah itu Ibu, jadi mungkin ada pengalaman Ibu bagaimana cara mensikapi mereka ya, rata-rata mereka mau pindah ke kita tapi mereka nggak bisa gitu, nggak bisa kita proses. Itu yang pertama Ibu ya. Yang kedua Ibu, izin Bu Tina Bu Tina. Ya tadi Bu Kartina ya Bu ya. Ya. Ibu, saya kebetulan alhamdulillah udah ada lebih dari 50 orang tim kita. Tim pendamping di beberapa daerah juga. Nah, salah satunya adalah mungkin bisa jadi saya butuh informasi sharingnya itu bagaimana mengelola tim gitu ya. Sehingga mereka mau juga kerja sama tim gitu kan. Karena banyak juga yang nanya, Pak ini kompensasinya kalau saya ada PU saya di Medan, tapi ternyata tim pendamping kita itu dari Jakarta atau dari Jawa Bu. Nah bentuknya referensi lah Bu ya.
Yang kita tahu dari Ewi kan kita dapat ya Bu ya. Dari Ewi dapat sekitar 15.000 ya, 3 level kalau nggak salah Bu ya. 15.000, 10.000 dan seterusnya. Kalau referral, mereka bilang Pak, kalau kami referral, kami dapatnya apa gitu loh. Nah mungkin dari Bu Tina bagaimana mengelola kompensasinya sehingga tetap kompak tim gitu. Itu bagaimana Bu? Makasih ya Bu. Monggo Bu. Saya jawab ya, Mbak Ya, Jen. monggo Bu. Tadi ada 2 pertanyaan. Kalau Bapak ketemu pelaku usaha yang dia sedang diproses, sebaiknya memang sampaikan. Kalau begitu Bapak tunggu saja atau Ibu tunggu saja, karena memang proses di Dewan Fatwa itu kita tidak bisa intervensi. Apakah dia 2 hari, 3 hari, 1 bulan, 3 bulan. Jadi sama saja. Insya Allah Bapak tunggu saja. Kalau prosesnya lancar, nanti sertifikat halalnya terbit. Sudah kita sampaikan seperti itu. Kita tidak usah merebut PU ini, kita ajukan ulang, nggak usah, karena dia sudah diproses. Ini juga yang saya tekankan ke tim saya. Jadi pada saat mungkin ada gesekan-gesekan dengan tim yang lain di lapangan, saya katakan kepada tim saya adalah, kalau PU itu sudah ditinggalkan lebih dari 3 bulan, silakan Anda bantu. Tapi kalau masih dalam jangka waktu di bawah 3 bulan, sudah sarankan dia untuk tetap menghubungi P3H yang sudah menghandle dia. Itu jawaban saya, Pak. Nah, untuk yang kedua, tadi masalah tim ya. Jadi saya bagi tim, dan ini juga hasil diskusi kami bersama. Contohnya, saya Bekasi, ID Bekasi. Saya punya PU di DKI Jakarta, ya kan? Itu adalah PU saya. Jadi yang saya lakukan adalah saya input datanya di Swakarta, di sertifikasi halal.id. Saya buatkan NIB-nya, saya input datanya ya. Kemudian tim yang Jakarta ya, dia create account PU, kemudian dia foto bersama PU, ya kan? Kemudian dia melakukan verifikasi dan verify. Nah, fee-nya akan cair ke tim kita yang ada di Jakarta. Kita bilang saling percaya 50-50 ya. Saya 75 karena saya sudah create NIB-nya, saya sudah input datanya yang clear, yang clean sampai dia finish ya. Prosesnya jangan lupa. Nah, tim yang Jakarta itu buat akun PU-nya, kemudian dilakukan verifikasi. Nah, itu 50-50 biasanya. Atau ada beberapa tim yang melakukan 50 100. Jadi yang punya datanya ada 50, kalau dia melakukan create akunnya dia lakukan juga. Jadi tim yang di Jakarta itu hanya foto dengan PU, foto produk, kemudian dia melakukan proses verifal dan verifikasi. Nah, itu sharing dari saya, Pak. Baik Bu, makasih Bu. Yang pertama ini Bu, yang pertama tadi yang kedua itu keren banget. Belum kita coba terapkan di tim kita. Karena masih tergantung dari yang Ewi kan ada dari kompensasi Ewi ya Bu ya. Sehingga agak malas juga tim yang lain. Oh kalau cuman 15.000, ini bukan masalah materi ya Bu ya. Hanya mungkin mereka Enggak, sendiri jadi sorry, segan. di EWI itu nggak ada kompensasi, Pak, kecuali NIB-nya dibuat oleh EWI. Nah, kalau ini Ada Bu, ada bukan di kontes ya. Mungkin Mbak Jen bisa dijelasin ya. Kalau nggak salah ada untuk yang referral itu ada 15.000 Bu. Untuk apa namanya referral kita Baik. ke PU kita. Ya, mungkin untuk yang ini memang sudah tidak berlaku, Pak. Karena kan rencananya kan pembayaran langsung dari BPJPH ya, Pak ya, tidak melalui LP3H untuk kedepannya. Jadi sistem yang pembagian fee ini, sharing fee, sudah tidak berjalan lagi, Pak. Karena Oh, udah pembayaran nggak kan, jalan lagi Pak ya? ya, karena kan pembayaran kedepannya langsung dari BPJPH ya, Pak ya, tidak melalui kami dulu. Begitu, Pak. Oke, untuk yang pertanyaan pertama Bu minta diperjelas lagi karena yang tadi ya apa namanya PU yang sudah 3 bulan itu apakah harus konfirmasi dulu kan tadi udah konfirmasi. Saya juga udah konfirmasi juga ke PU lama atau ke P3H lama sama LP3H lama. Tapi data mereka masih gantung Bu ya di Komite Fatwa itu gimana caranya ya Bu ya? Ya, harus Ya, dikelirkan. nah, itu kita tidak bisa proses, Pak, karena Ya, dia data benar. sudah submit. Ya. Tidak bisa kita lakukan apa-apa gitu. Harus dikelirkan juga dengan LP3H-nya dan P3H-nya, Pak. Kita nggak bisa merebut gitu aja, Pak. Seperti itu.
Betul, 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 Mbak Jen. Betul, saya ngerti. Cuman maksud saya setelah kita coba clearkan juga, kan kita udah konfirmasi ke LP3H-nya. Oke. Katanya udah nggak apa-apa, ambil aja Pak Saro gitu kan. Gambarannya setelah kita coba input tetap nggak bisa juga gitu. Mana tahu ada masukan dari Bajen gimana. Kalau meskipun mereka udah ngasih ke kita gitu, ya udah Pak diurus aja gitu. Saya Ya, pikir setelah solusinya mereka ngelepas itu. solusinya ya buat NIP baru dengan data NIK lain, Pak, tentunya. Oh gitu, nggak bisa yang sudah terdata ya, meskipun mereka nggak urus ya, Bu ya. Nggak bisa, Pak. Oke, 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 makasih Bu. Ya, itu jadi Pak, maaf saya menambahkan saja. Jadi itu adalah PU itu hanya bisa mengajukan sekali dengan ID-nya dia. Makanya pada saat kita ketemu calon PU itu tanya semua produknya itu apa, karena dia harus ajukan berbarengan. Kasihan gitu kalau dia tidak diinformasikan. Di dalam benak mereka tuh mereka bisa cicil. Misalnya minggu ini kue, minggu depan boleh nggak saya ayam bakar saya. Nah itu tidak bisa. Jadi teman-teman semua harus sampaikan informasi itu secara tuntas. Ajukan sekali, siapkan produknya, siap nggak produknya untuk difoto langsung. Jadi itu Ya, informasi yang harus benar. disampaikan. Itu kerja cerdas ya, Bu ya. Seperti yang di materi tadi disampaikan. Benar, benar Pak Jen. Ya, mungkin ada tambahan lagi, Pak Yona. Cukup, cukup Bu, makasih. Baik, baik. Terima kasih, Bapak. Kita lanjut ke penanya berikutnya. Atas nama Rizal Al Hasan dari Gorontalo. Silakan bisa open mic-nya dan sampaikan pertanyaannya. Atas nama, ya, monggo Pak. Izin Bu, mungkin saya tidak buka kamera, open kamera, karena lagi Ya, di jalan. silakan Pak. Ada pertanyaan saya pertama Bu berkaitan dengan mana ya? Berkaitan dengan pencatatan bahan. Kan biasanya di Oke. kurasi data awal sertifikat halal ID itu saya pernah lihat harus mencantumkan apa namanya? Misalnya menggunakan gula 2 sendok, Oke. takarannya, Sekarang ya volumenya. Pak ya. Nah, bagaimana kalau yang di si halal? Kalau saya lihat di si halal itu, saya lihat itu tidak Ya. itu tulisannya hanya itu pertama. Yang kedua, berkaitan dengan saya mau lihat apakah pemerintah akan tegas dalam hal merazia rasanya ya pelaku usaha yang belum sertifikat halal pada tanggal 17 Oktober nanti seperti apa modelnya? Apakah polisi datang atau satpol PP atau ada himbauan dulu atau bagaimana? Itu yang kedua. Lalu yang ketiga berkaitan dengan kalian tidak punya jaringan pas kita turun. Nah itu bagaimana? Apakah kita manual dulu datanya atau gimana? Kira-kira itu Bu. Demikian. Oke. Izin Bu Katina saya menjawab pertanyaan yang pertama ya Bu ya. Silakan Mbak Jen. Oke, yang pertama takaran bahan ya Pak ya. Untuk takaran bahan, karena memang di input bahan itu tidak ada, nanti bisa dituliskan saja di proses Pak. Tetapi perlu diingat untuk proses itu tidak boleh lebih dari 5.000 kata. Seperti itu Pak. Pak Rizal. Oh iya iya. Iya. Oke, untuk yang pertanyaan kedua, Kalau misalnya tidak pakai takaran bisa nggak? bisa Pak. Halo, Pastikan halo. semua komponen bahan itu dituliskan di proses, Pak. Jangan asal tulis bumbu gitu aja. Nanti pasti akan dikembalikan dan diminta lebih jelas bumbunya itu apa. Gitu, Pak. Iya, iya seperti itu. Ya. Jadi memang di proses dan di bahan itu harus saling keterkaitan. Jadi di proses ada, di bahan juga harus ada seperti itu. Itu harus urut Bu ya, harus urut Iya, ya Pak. Iya, benar. pembuatannya. Benar, termasuk juga kalau misal produknya itu nasi goreng, itu harus dituliskan juga pembuatan nasinya dan harus ada beras, harus ada airnya juga di bahan. Di luar dari air cleaning agent, seperti itu. Seperti itu, Pak Rizal. Nah, ini Bu, mungkin menanggapi terkait bahan, Oke? eh, biasanya kita berpatokan bahwa ketika kita turun verifikasi dan kita lihat kita tidak sesuai,
kita seakan-akan kayak tahu sekali cara pembuatannya, padahal PO juga punya hak kan seperti itu. Ya, yang pasti itu untuk proses pembuatan harus dituliskan sesuai dengan yang ada, Pak. Tetapi perlu diingat juga hal-hal yang rinci, termasuk juga pembuatan nasi atau proses pengukusan itu kan juga memerlukan air ya, Pak ya. Itu harus ditambahkan juga, Pak, di bahan, Pak. Kadang itu ada yang Ya karena lupa biasanya, garamnya nggak ditambahkan, ada yang lupa minyak gorengnya nggak ditantumkan, seperti itu. ya. Oh iya, paham paham Bu. Itu yang pertama paham saya Bu. Yang Baik, kedua Pak. dan yang Baik, untuk kedua, pertanyaan yang kedua dan ketiga, mungkin saya berikan kesempatan untuk Bu Kartina, karena tadi kan Bu Kartina mengikuti rakor ya dengan BPJPH terkait dengan WHO untuk yang wajib halal Oktober ini. Silakan Bu Kartina. Jadi memang WHO itu per 17 Oktober itu sudah wajib. Jadi semua itu sudah terkena wajib. Ini insya Allah ini Satgas Halal ini mulai diturunkan Bapak Ibu. Jadi dalam periode sampai Oktober ini mereka akan dipaksa ya, mereka dianjurkan untuk mencari P3H yang bisa membantu sertifikat halal gratis mereka. Ini gratis. Nah, tinggal bagaimana kita P3H ini mensosialisasikan ke mereka. Sampaikan nanti kalau sampai Oktober Bapak Ibu tidak punya sertifikat halal, bayar ya 650.000 sampai 3 juta tergantung varian yang dia punya. Nah, itu sampaikan. Dan katakan bahwa ini ada undang-undangnya. Di Indonesia kalau bicara undang-undang, maka akan ada punishment ya, akan ada hukuman. Sama seperti Anda mengendarai mobil atau motor, tapi tidak punya SIM. Was-was kan, gitu kan. Kalau lihat polisi, aduh gimana ini, menghindar. Jadi itu edukasi itu yang kita sampaikan. Pemerintah tidak main-main ini. Dari hasil rakor kita hari ini, pemerintah itu akan turun secara masif karena ini adalah kuota sertifikat halal gratis itu masih ada. Sebenarnya untuk Indonesia, makanan, minuman seluruh Indonesia itu ada 30 juta sertifikat halal gratis yang mau ditargetkan oleh pemerintah. Demikian Pak, apakah itu menjawab pertanyaan Bapak? Silakan Pak Rizal. ya Bu, bisa Bu. Berarti ada tim Satgas ya akan turun. Halo. Tentu Pak, tentu ada tim Satgas yang turun langsung ke lapangan itu Pak. Tanpa sepengetahuan P3H dan pelaku usahanya Pak, itu akan melihat langsung ke lapangan Pak, seperti itu Pak. Oh iya. Baru-baru ini juga banyak yang dibatalkan atau ditolak juga oleh Komite Fatwa karena pengajuannya itu setelah disurvei oleh Satgas itu memiliki lebih dari 10 varian atau 10 produk seperti itu. Oh gitu ya. Ya Pak, baru-baru ini memang banyak yang ditolak Pak karena di lapangan itu ditemui oleh Satgas karena memang produknya itu lebih dari 10 varian. Itu surveinya Berarti tanpa harus benar-benar. pengetahuan P3H dan pelaku usaha loh Pak. Hmm, Mbak, iya saya paham Mbak. Mungkin yang ketiga, tapi sebelum saya ke pertanyaan yang ketiga tadi, saya mau memastikan ulang. Di Surakarta itu berarti untuk pencatatan bahan itu tidak, maksudnya kalau tidak dituliskan takarannya nggak apa-apa ya, cuman Tidak bahannya apa-apa aja Pak. misalnya. Oh iya. Ya, Tapi cuma kalau masih halal, kalau pakai bahan ayam itu harus mencantumkan ID-nya ya Pak ya. oh iya paham. Harus bersertifikat halal Benar, maksudnya. benar Pak. Berarti tidak apa-apa kalau tidak pakai takaran di Surakarta. Hanya, tapi Tidak kalau di apa-apa si kalau halal itu tidak kan pakai 2 sendok makan atau 1 takaran seperti itu tidak apa-apa Pak. kan di si halal itu wajib minta nomor ID-nya, minta nama produsennya, minta misalnya gula pasir berapa kilo ini yang dibeli. Misalnya ukuran gula pasir. Itu wajib kan?
Ya, sisi benar Pak. halal. Ya. Yang ketiga Mbak, yang ketiga. Biasanya kan jaringan, jaringan pas kita verifikasi. Ya, itu nanti bisa di tadi kan sudah disampaikan oleh Bu Kartina ya Pak ya. Kita bisa minta nomor WA-nya dulu dan jika berkenan nanti bisa minta KTP-nya Pak. Nanti untuk yang selanjutnya kita bisa catat Pak. Kita bisa WA dan dicatat seperti itu Pak. Soalnya kalau saya bikin format tersendiri. Artinya saya buka-buka dulu apa namanya. Kan kalau untuk Swakarta kan ada videonya. Begitu juga kan dengan si halal. Jadi saya catat aja semua apa namanya mengenai ketentuannya. Jadi pas saya input di Swakarta atau di si halal itu sudah ada semua Ya, di bisa data yang saja Pak. Karena terganggu oleh jaringan ya Pak ya. iya Mbak di Gorontalo ini jaringan luar biasa kurang bagus. Baik Pak, Bagian tidak tempat apa-apa Pak. Mungkin Bu Kartina mau menambahkan Ibu? Monggo. Eh, tadi saya share, jadi kalau rata-rata pelaku usaha itu kan punya handphone ya, dan mereka tidak gaptek-gaptek banget gitu. Maksud saya, mereka punya handphone, punya WA. Nah, penulisan bahan, teman-teman harus edukasi mereka. Misalnya, Pak, tolong kasih contoh dia. Tolong bahannya seperti ini ya. Contohnya, satu, terigu segitiga biru. Dua, garam dolphin. Tiga, misalnya gulaku. Ya kan? Kemudian cara membuat. Satu, semua bahan dicuci, kemudian campur segitiga biru, terigu, plus gula. Jadi tidak usah disebutkan sekian gram. Tujuannya pada saat si pelaku usaha ini share WA-nya seperti itu, teman-teman bisa copy paste. Kalau dia sudah rapi, copy, kemudian dipaste di swakarta.id. Yang tadi bahan, kemudian cara buatnya juga di copy paste. Jadi ini mempercepat pekerjaan teman-teman gitu. Saya lebih cenderung tidak menulis secara manual ya, tapi ini tergantung daerah ya. Ada beberapa daerah itu yang pelaku usahanya itu harus kita yang buatkan manual. Tapi kalau mereka punya handphone, bisa nulis WA, kita edukasi seperti itu. Ini akan mempercepat kerjaan kita pada saat input. Kalau buatan bahan sudah struktur, teman-teman juga bisa copy paste data tersebut di si halal, proses halal. Nah, yang tadi bahan dia menyebutkan kan segitiga biru. Jadi pada saat input bahan, teman-teman udah ketik segitiga biru. Jadi dia udah langsung muncul. Jadi kita tidak berkreasi. Kalau teman-teman dapat yang buat brownies atau donat dengan toppingnya yang banyak, itu kan bahan-bahan yang tidak familiar kita sehari-hari. Apalagi mungkin bapak-bapak yang input gitu ya, coklat merek ini itu gitu. Demikian Pak. Bagaimana Pak Rizal? Ada tanggapan? eh ya Mbak mengerti artinya kita kaum laki-laki ini yang mungkin bukan yang masih gaptek cara memasak apalah Ya, semacamnya harus bersiap dengan hal ini. iya Pak. Oke, Mbak. Begitu dulu Mbak, pahami. Terima kasih Pak Rizal. Kita lanjut ke penanya berikutnya atas nama Ibu Siti Masito. Silakan Bu Siti Masito dari Bogor. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ibu bisa disampaikan pertanyaannya. Saya ya, saya baru gabung di sini belum ada 1 minggu dan saya belum pernah mencoba. Saya Oke. mendengar-dengar ya banyak malah jadi saya jadi bingung ya. Ini saya baru mau mencoba satu dari keluarga saya. Beliau ini jualan makanan dan jualan minuman. Kan kalau di KBLI saya sudah buatkan NIB-nya. NIB-nya itu KBLI kedai makanan, sedangkan dia juga jualan minuman, itu bagaimana? Baik, langsung saya jawab ya. Iya. Kalau kedai makanan itu minuman dan makanan sekaligus, Bu. Jadi satu. Jenis produknya itu nanti jenis penyediaan makanan dan minuman seperti itu.
Jadi kalau nanti saya masukin jenis produknya minuman juga bisa. Oke, kalau yang ada di tab pengajuan itu diubah ke minuman nggak ada pilihannya. Yang dipakai itu semua pilihannya makanan dan cuma satu. Nah, nanti jenis produk itu yang dipilih penyediaan makanan dan minuman seperti itu. Oh iya. Ya, Oke. nanti mungkin Makasih. bisa konsultasi saja via WA atau bisa juga dipelajari untuk materi tujuhnya. Di Swakarta juga sudah ada materi 7, bisa cek di slide sehati. Eh, nanti judulnya alur dan proses. Seperti itu. Mungkin Bu Kartina ada tambahan, Bu? Sorry, tentang input bahan ya. Ini Bu, tentang makanan dan minuman. Kalau KBL-nya kedai makanan, itu kan biasanya sama fatwa disuruh menjadikan satu ya, Bu ya? Iya, benar. Nah, ya itu tadi yang saya sharing, teman-teman juga harus perhatikan. Kalau misalnya dia kedai kecil jual makanan, tadi kan nasi soto, kemudian dia jual gorengan, kemudian dia jual minuman teh, ya kan, ada kopi, kayak warung kopi lah, gitu, warung kopi kecil. Itu Bisa satu warung kopi, KBLI bisa bisa. angkringan ya, Ya, Bu ya? Mungkin ya. ya itu jadi kedai makanan. Jadi kalau KBLI 56103 itu jabarannya adalah penyediaan makanan dan minuman olahan. Oh. Jadi itu cuma satu KBLI, silakan sampai 10 varian gitu. Dan harus satu sekaligus pendaftarannya gitu, Bu. Sekaligus, itu kan satu KBLI. Misalnya Iya. dia punya 10, bisa sampai 10, Mbak. Teh manis, ya kan, kopi, kemudian nasi rames, mie goreng, gorengan. Ya, Itu misalnya jadi gitu berapa? ya. KBLI. SH-nya jadi berapa itu? SH-nya jadi berapa itu? Cuma satu, Pak. Hanya satu. Oh gitu ya. Tapi kalau misalnya dia jual misalnya nasi rendang gitu kan, tapi kemudian dia punya usaha buat cookies, donat, brownies gitu kan, nah itu bisa 2 KBLI. Ya. Jadi kalau teman-teman mau 2 KBLI, usahakan variannya itu lebih dari satu. Jangan cuma nasi, kedai makanan, kemudian roti, itu adalah KBLI 1070. Itu biasanya disuruh satuin. Ini kan saudara saya ini jadi jualannya kayak kue-kue basah sama jus buah, Bu. Itu satu KBLI bisa satu sertifikat apa beda-beda? Nah, jus buahnya usahakan variannya lebih dari satu, jadi Mbak bisa 2 KBLI. Yang tadi kue basahnya kalau bisa varian lebih dari satu, bisa sampai Oh iya. 5, jusnya sampai 5. Nah, itu bisa 2 KBLI, Mbak. Tapi kalau di NIB-nya cukup satu kedai makanan. Ditambahkan saja Enggak, di NIB-nya LI-nya. Mbak, enggak, di NIB-nya Mbak KBLI minuman ringan 11.040, kemudian kue basah 10.792. Jadi bukan KBLI, kedai Bisa, makanan. bukan harus kedai makanan. disesuaikan. Kalau kedai makanan itu Mbak lihat Pak produknya. Dia jual nasi, paket nasi enggak gitu. Paket mie goreng, nasi goreng, nah itu masuklah ke kedai makanan. Tapi kalau dia spesifik, dia ada kue basah, jumlahnya ada 10 item, kemudian dia buat minuman, jelly susu, rasa stroberi, rasa itu 2 KBLI. Bukan kedai makanan dia. Oh iya. Tapi tadi yang saya bilang kedai makanan, dia jual nasi, jual gorengan, jual teh, kayak warung kopi begitu. Itu kedai makanan. Oh iya. Berarti saya salah bikin NIB-nya mungkin. Tinggal Ditambahkan ditambahin, Mbak. saja, Tambahin. ditambahkan Iya, saja KBLI-nya. di pengembangan. Gunakan fitur screening ya yang ada di sertifikasi halal.id. Nanti kalau ikut screening nanti kita arahkan KBLI apa saja yang harus ditambahkan di NIB tersebut. Seperti itu. Oh iya, siap. Kalau NIB-nya nggak usah diubah. Nggak perlu ngubah, ditambahkan saja KBLI-nya. Seperti itu ya Bu Karina ya. Iya. Iya. Iya, benar. Tinggal nambah di pengembangan. Benar. Ya, makasih banget ilmunya ya, Mbak. Baik, sama-sama. Baik, mungkin kita buka untuk penanya terakhir ya Bu Kartina ya. Ya, Mbak Atas Jen. nama Ridwan Ridwan, silakan bisa open mic dan sampaikan pertanyaannya.
Iya, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan Pak, bisa disampaikan pertanyaannya. Ya Bu, saya Ridwan dari Medan tepatnya. Saya mau bertanya Bu masalah perekrutan ya. Banyak terjadi masalah ini Bu kayaknya di server atau di jaringannya tuh Bu ya. Karena dari apanya sendiri dia nggak bisa untuk pendaftarannya gitu. Banyak yang mengeluh pada saya tuh. Ada 4 calon rekruter. Nah, pertanyaan yang kedua, masalah rekrut, apakah ada dari surat resmi dari Kemenak gitu Bu? Itu ada pertanyaan juga tuh sama saya gitu. Karena saya tidak mengerti, jadi saya bilang nanti dulu gitu. Nah, yang ketiga, yang terakhir, ini masalah PU yang banyak jualannya tuh Bu, seperti kue-kue basah seperti itu. Itu apakah eh, bisa dimasukkan semua untuk penerbitan sertifikat halalnya. Mungkin itu aja Bu pertanyaannya. Terima kasih. Oke, mungkin saya bantu jawab dari pertanyaan terakhir dulu ya Pak ya, yang kue-kue tadi. Nah, Iya, boleh. untuk yang kue-kue tadi, untuk pengajuan sertifikat halal itu memang maksimal 10 varian, Pak. Jika memiliki lebih dari 10 varian, kita arahkan ke reguler, seperti itu, Pak. Iya, benar. Oke, Oke. untuk yang bermasalah tadi itu di si halal atau di Swakarta, Pak? Di halalnya Bu masih. Kendalanya seperti apa ya, Pak ya? Dia kan mau apa registrasi dulu. Kendalanya kotak di atas kode pos itu tidak bisa diklik gitu kebanyakan. Sudah konsultasi dengan Jadi Mas nggak Fas bisa belum? disimpan datanya seperti itu. Sudah konsultasi dengan Mas Fas? Kalau kita apa kalau kita nanya sama admin kadang-kadang lama balasnya seperti itu. Itulah kendalanya. Oke, mungkin ini Mas Palingnya Fas suruh juga sabar, ada sabar, sabar Zoom. seperti itu aja. Mas Fas bisa dibantu cross check ya Mas Fas ya. Iya. Mas Fas, mungkin belum bisa menjawab ya Pak. Untuk Mas Fas nanti bisa konsultasi saja Pak via WA Pak. Kalau memang belum direspon Oke, via oke, Bu. chat, nanti bisa call Pak. Karena memang yang kita layani itu bukan hanya satu saja Pak, tetapi ada 7.600-an P3H Pak di EWI Pak. Dan setiap hari itu pasti ada yang konsultasi. Di samping itu juga ada pekerjaan utama yang kita kerjakan, Pak. Jadi kita, kalau saya itu ada kurasi data di Sihalal, ada kurasi data di Swakarta, ada juga mengecek hal-hal sertifikat. Di samping itu, untuk yang kurasi data di Sihala dan Swakarta kan setiap sore kita harus mengenolkan ya Pak ya. Makanya mohon maklum Bapak Ibu sekalian di sini kalau memang respon chat di admin itu lama karena memang tugas utama kita itu bukan hanya membalas chat Bapak Ibu sekalian. Jadi ada pekerjaan yang harus dikerjakan demi Bapak Ibu juga ya, supaya jalan pendampingan Bapak Ibu juga itu lancar semua seperti itu. Mungkin Bu Kartina mau menambahkan Bu, silakan. Iya ya, jadi kalau teman-teman kurasi data di sertifikasi halal.id itu cepat banget, prosesnya cepat banget. Biasanya cuma 1 hari udah selesai. Kalau misalnya tidak ada revisi, foto tidak ininya jelas, KBLI-nya sudah oke, itu 1 hari aja. Tapi kalau revisi, jangan lupa kalau revisi ya informasi itu akan sampai ke PU-nya. Kalau menurut saya ini satu hal yang bagus. Kenapa? Karena PU-nya itu dilibatkan dalam proses sertifikasi halalnya. Bukan berarti dia cuma nunggu. Kadang ada beberapa PU itu yang nggak respect sama kita gitu kan. Tahu-taunya dia nanya aja, sertifikatnya udah terbit belum? Jadi hanya di Swakarta inilah kita bisa melibatkan PU. Makanya nomor WA-nya harus benar-benar jelas. Nanti pada saat proses halal itu PU tidak terlibat. Hanya nunggu aja SH-nya terbit. Nah, ini satu hal yang bagus kalau menurut saya. PU itu menjadi respect terhadap kita. Karena kita ini pendamping, ini sifatnya itu membantu mereka.
untuk sertifikatnya. Jadi kita juga P3H ini jangan kayak apa ya, maaf dalam tanda kutip kayak ngejer-ngejer PU, ngemis data, enggak. Kita adalah tenaga pendamping yang membantu mereka dalam mendapatkan proses sertifikat halal gratis. Demikian Mbak Jen. Baik, terima kasih. Demikian Pak Ridwan. Nanti jika terkait registrasi nanti bisa menghubungi Mas Pas ya Pak ya. Oke Bu, oke. Soalnya banyak sekali gitu, kayak teman-teman mau masuk ke eh, Swakarta itu Baik, masalah kode reknya yang sudah terpakai, yang tidak baik, bisa baik. seperti itu. Mungkin Dan saya banyak jelaskan juga Pak, untuk yang ID registrasi sudah terpakai, itu sebenarnya permasalahannya ada di BPJPH yang mengeluarkan ID registrasi Pak. Jadi bukan di kami Pak. Jadi BPJPH itu mungkin sistemnya ada something ya Pak ya. Itu yang mengakibatkan double ID register Pak. Jadi kita sudah follow up ke BPJPH bahwa kendalanya demikian. Nah, itu kita menunggu Pak, menunggu perbaikan dari BPJPH Pak. Kita hanya bisa menunggu Pak. Karena memang yang Oke Bu, punya terima kasih atas sistem informasinya. mendeteksi ID registrasi ini kan hanya EWI saja Pak. Di luar LP3H EWI itu tidak ada sistem seperti ini Pak. Seperti itu. Oke Bu, terima kasih informasinya Bu. Baik, terima kasih Pak Ridwan. Ya, mungkin kita tutup ya pertemuan pada sore hari ini. Mungkin dari Bu Kartina, silakan Bu bisa memberikan semangat ke P3H EWI yang lain, Bu, sebelum kita tutup pertemuannya. Ya, terima kasih Mbak Jen. Untuk para P3H yang lain, tetap semangat. Jadi apa yang kita lakukan ini adalah seperti kita mengendarai sepeda. Di awalnya jeruduk-jeruduk, tapi pada saat Anda sudah mahir, ya, apalagi satu data sudah selesai, itu cepat banget prosesnya. Ini yang namanya skill sebenarnya gitu ya. Cepat banget prosesnya pada saat Anda sudah oke mengendarai sepeda, Anda bisa berlari kencang. Dan alhamdulillah saya saya berstatement, saya bersaksi bahwa ini adalah tambahan income yang luar biasa. Teman-teman harus semangat. Demikian Mbak Jen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Kartina untuk penyemangat untuk kita semua ya Bapak Ibu ya. Jangan patah semangat, perbanyak jam terbang, perbanyak komunikasi dengan rekruter, perbanyak komunikasi dengan admin sesuai dengan bidangnya agar nanti kita bisa terbiasa seperti itu. Dan di dashboard pun juga sudah ada sebenarnya materi-materi terkait dengan pengajuan atau rekrut seperti itu. Nanti kita silakan bisa buka-buka lagi dashboardnya, ulik fitur-fiturnya, sering coba-coba menunya supaya nanti kita terbiasa seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa di hari Selasa depan kita juga ada Kobarkan Halal Klinik Bisnis P3H Edukasi Wakaf Indonesia. Strategi mempercepat proses dan jumlah SH ini kita adakan rutin ya setiap hari Selasa dengan sharing session yang berbeda dari tiap kota seperti itu. Di minggu depan itu nanti ada Mas Wawan sebagai PIC NIB atau KBLI dengan Pak Ruli Khairul dari Kota Bogor seperti itu. Jadi jangan lewatkan untuk acara ini kita adakan sharing session lagi di minggu depan di hari Selasa depan. Nah, untuk jadwal kegiatan pun juga sudah ada di dashboard Bapak Ibu. Nanti bisa cek-cek kalau misal ketinggalan nanti kita punya recordnya juga ada di video training sesuai dengan tanggalnya seperti itu. Terima kasih Bu Kartina sudah menemani saya di hari Selasa ini di acara Klinik Bisnis P3 EWI. Sama-sama Mbak Jen. Hati-hati Bu, semoga sukses buat Ewi. Amin. Lelahnya Bapak Ibu semua di sini menjadi lillah. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama, Bu.